Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas materi terkait jembatan Wheatstone dan rangkaian Delta Star. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari kedua rangkaian ini? Jadi, jembatan Wheatstone itu dan rangkaian Delta Star ini itu digunakan untuk menyelesaikan atau menyederhanakan susunan hambatan yang tidak bisa diselesaikan secara seri dan paralel. Jadi kalau ada hambatan, rangkaian hambatan yang tidak bisa diselesaikan secara seri maupun secara paralel, maka langkah yang akan kita gunakan adalah menggunakan jembatan Wheatstone atau rangkaian Delta Star ini. Jadi seperti ini. Kalau misalkan kita mau cari hambatan antara titik A dan titik B, ini kan susah ya. Ini antara ini kita tidak tahu seri kemudian paralel ya, tidak bisa diselesaikan dengan rangkaian seri paralel. Oke, ini rangkaian yang ini yang di atas kalau sebenarnya bentuknya sama ya dengan yang ini. Oke, nah sekarang gimana kalau misalkan cara penyelesaiannya. Jadi yang pertama itu langkahnya ya kalian harus cek dulu. Jadi perhatikan ini. Nah, jadi ini diperhatikan nih antara R1, R2, kemudian R3 dan R4-nya. Jadi yang pertama kita harus cek dulu. Jadi antara R1 kalau dikalikan sama R4 dan hasilnya itu sama dengan R2 dan R3. Nah, jadi kalau hasilnya itu jadi kalau misalkan R1, nah, R1 dikalikan dengan R4, nah, itu ternyata kita peroleh sama dengan R2 dikali R3, R2 dikali R3, nah, maka R5-nya ini R5 bisa dihilangkan. Jadi kalau misalkan R5-nya dihilangkan, maka rangkaiannya itu akan berubah menjadi seperti ini ya. Oke, jadi rangkaiannya bakalan berubah menjadi seperti ini. Oke, jadi rangkaiannya bakalan berubah menjadi seperti ini. Oke, misalnya titik A, ini titik B. Oke, di sini R1, di sini R3, kemudian di sini R2 dan di sini R4. Jadi R5 kalau misalkan hasil kali antara R1 dikalikan dengan R4 itu hasilnya sama dengan R2 dikali R3, eh, itu sama nilainya, maka rang ini hambatan R5 ini itu bisa dihilangkan ya. Oke, dia bisa dihilangkan sehingga bisa dihilangkan atau diabaikan. Jadi sehingga rangkaiannya bisa bentuknya seperti ini. Dengan demikian ini bisa diselesaikan dengan rangkaian seri paralel. Jadi antara R1 dan R3-nya itu seri, kemudian R2 dan 4-nya juga seri, kemudian setelah gabungan serinya itu baru diparalelkan. Jadi seperti itu ya. Jadi ini antara R1 dan ini itu bisa seri, kemudian ini juga seri, kemudian setelah itu baru diparalelkan. Maka eh, hambatan totalnya sudah bisa ditentukan seperti itu. Nah, sekarang gimana kalau misalkan hasil kali R1 dan R1 dikali dengan R4 ternyata tidak sama dengan R2 dikali dengan R3. Jadi kalau misalkan gitu, kita harus menggunakan rangkaian delta star ya. Jadi kalau misalkan nih R1 dikali dengan R4 ternyata kan tidak sama dengan R2 dikali R3. Nah, ini kita harus memakai rangkaian delta star. Nah, kalau kita memakai rangkaian delta star, maka ada yang dikenal dengan istilah hambatan pembantu. Nah, hambatan pembantunya itu di mana? Jadi ini oh ya, kakak tulis dulu sini ya. Di sini ada R5. Oke, ada hambatan pembantu. Jadi hambatan pembantunya yang di mana hambatan pembantunya ditempatkan ya? Hambatan pembantunya ditempatkan di sini. Jadi hambatan pembantunya bentuknya seperti ini. Oke. Oke, jadi hambatan pembantunya modelnya seperti ini ya. Ini kita sebut misalkan RA, oke, RA, yang ini RB, dan yang ini tuh RC. Oke, RA, RB, RC. Nah, sehingga ini hambatannya rangkaiannya itu bisa diganti. Jadi hambatannya ini itu bisa berubah ya, hambatannya bisa berubah, rangkaiannya ya bisa disederhanakan menjadi seperti ini. Di sini RA, sini RA, kemudian ke arah sini RB, oke RB, dan ke sini R3, dan yang sini R2,
maaf, RC ya, RC. Dan yang ke sini R4. Oke, nah kalau rangkaiannya sudah seperti ini sudah bisa diselesaikan. Yang pertama ini diserikan dulu antara RB dan R3, kemudian RC dan R4-nya diserikan, baru diparalelkan. Hasil paralel keempat ini itu sudah bisa diserikan sama RA. Nah, sekarang kita harus tahu RA-nya itu berapa nilainya, RB-nya berapa, RC-nya berapa. Nah, sekarang perhatikan. Untuk menentukan nilai RA, jadi RA itu nilainya sama dengan, lihat ya, RA. Jadi fokusnya gini, ini RA, ini RA-nya kan, RA. Di hadapan RA, maksudnya lulusan sini itu ada R5 ya, ada R5. Nah, RA ini diapit sama R1 dan R2 ya, kalau ditarik lurusnya, R1 dan R2. Oke, RA ini merupakan titik yang menghubungkan R1 dan R2 kalau di sini. Gitu mudah mengingatnya ya. Kemudian di dalam segitiga ini, di dalam delta ini ada R1, R2, dan ada R5. Nah, cara menentukan RA-nya itu ya, yang mengapitnya ya. Jadi ada R1, R1 ini dikalikan sama R2 dibagi jumlahnya. R1 ditambah R2 ditambah dengan R3. Nah, kemudian kalau misalkan RB, ayo, kira-kira RB-nya berapa? Oke, RB itu diapit sama RB itu, ini kan RB-nya. Nah, RB itu diapit sama R1 dan R5. Oke, karena dia diapit sama R1 dan R5, jadi ini bisa dituliskan R1 dikali dengan R5 dibagi jumlahnya lagi R1 tambah R2 ditambah dengan R3. Maaf, bukan R3 ya, tapi R5. Karena di dalam deltanya itu R5. Sekarang RC berapa ya? Kita lihat lagi, RC ini diapit sama R2 dan R5. Oke, kalau gitu di sini tuh R2 dikalikan dengan R5 dibagi dengan R1 ditambah R2 ditambah R3, R5. Nah, setelah kita menentukan nilainya, nilai RA-nya, RB dan RC-nya, maka kita sudah bisa menentukan berapa hambatan totalnya dari rangkaiannya ya. Kan ini kan sisa diserikan, RB dan R3 seri, kemudian RC dan R4 seri. Gabungannya ini itu diparalelkan, kemudian diserikan sama RA. Jadi seperti itu ya penyelesaian menggunakan jembatan Weston dan rangkaian Delta Star. Untuk soalnya kita akan bahas di video berikutnya. Terima kasih.